وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية ويسرا في الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini 24 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini adalah seorang ulama ahli hadis juga ahli ibadah. Beliau ini setiap harinya salat sunnah 300 rakaat. Salat sunnahnya setiap hari 300 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Falaq, rakaat kedua membaca An-Nas, kemudian salam. Kemudian lagi 2 rakaat Al-Falaq An-Nas salam. Kemudian lagi Al-Falaq An-Nas salam sampai 300 rakaat. Maka kalau kitab beliau diberkahi oleh Allah seperti ini ya, masih kita pelajari sampai saat ini sangat-sangat wajar sekali. Baik, kita lanjutkan sekarang, sudah sampai pada hadis 175. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu sadaqatil fitri, bab zakat fitrah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala farada, telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri, zakat fitrah, atau qala, atau rawi mengatakan sadaqat Ramadan, yaitu zakat Ramadan. Ala dzakari, wajib atas laki-laki, wal untha, dan perempuan, wal hurri, dan orang merdeka, wal mamluki, dan budak. Berapa yang dikeluarkan? Sa'an min tamrin, 1 sa' kurma, atau sa'an min sya'irin, atau 1 sa' gandum. Qala, rawi mengatakan fa'adalan nasu bihi, maka manusia membandingkan dengannya nisfa sa'in min burrin, setengah sa' dari gandum bagus. Ala saghiri, baik itu untuk anak kecil, wal kabiri, dan orang dewasa. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, antu adda, ditunaikan zakat fitrah, qabla, sebelum khurujin nasi, keluarnya para manusia, ila salati, kepada salat Idul Fitri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki banyak nama. Disebut zakat fitrah, disebut sedekah fitrah, disebut zakat Ramadan, disebut sedekah Ramadan, disebut juga zakat ru'us, yaitu zakat setiap kepala, karena kewajiban zakat fitrah wajib atas setiap kepala umat Islam, mau kecil mau besar semuanya wajib zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya apa? Faradha, Rasulullah mewajibkan. Karena itu mayoritas ulama berpendapat zakat fitrah hukumnya wajib. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal mampu mengeluarkan, maka dia berdosa. Ada sebagian kecil ulama berpendapat zakat fitrah tidak wajib. Lah bagaimana dengan hadis ini? Mereka mengartikan faradha itu Nabi menentukan. Maksudnya zakat fitrah ditentukan 1 sa', besarannya itu 1 sa'. Tapi hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi kita pakai pendapat mayoritas ulama saja bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Dan zakat fitrah ini adalah salah satu dari 2 zakat yang wajib di dalam Islam. Pertama, zakat mal. Kalau sudah mencapai nisab, sudah kita bahas pada bab-bab yang lalu. Yang kedua adalah zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini kapan mengeluarkannya? Mengeluarkannya adalah ketika al-fitr, ketika sudah berbuka. Yang namanya berbuka itu sudah selesai puasa Ramadan. Karena itu jangan membayarkan zakat fitrah di awal Ramadan. Karena kalau di awal Ramadan berarti namanya bukan zakat fitrah, wong kita belum berbuka, maksudnya belum selesai puasa. Boleh menyegerakan zakat fitrah
sebelum selesai Ramadan, tapi hanya 2 hari sebelum Ramadan saja, sebelum selesai Ramadan. Jadi misalnya Ramadan 30 hari, berarti tanggal 29 sama tanggal 30 Ramadan. Silahkan disegerakan 2 hari sebelum hari raya, nggak apa-apa. Tetapi kalau di atas dari 2 hari, maka tidak sepantasnya. Kenapa? Dilakukan oleh para sahabat itu paling cepat 2 hari sebelum hari raya. Kemudian kewajiban zakat fitrah ini wajib atas siapapun muslim, baik itu budak maupun dia merdeka, baik itu dia masih kecil belum balik meskipun sudah dewasa sudah balik. Nah, tentu saja kalau dia belum balik, maka kewajiban zakat fitrah ini dipikul oleh bapaknya. Karena anak kecil belum punya kewajiban, berarti apa? Dipikul oleh bapaknya. Bahkan juga seorang istri, zakat fitrahnya menurut sebagian ulama dipikul oleh suaminya. Kenapa? Istri itu nafkahnya ditanggung oleh suami, berarti zakat fitrah juga ditanggung oleh suami. Karena istri tidak punya tanggungan menafkahi siapapun juga, termasuk menafkahi diri sendiri, tidak ada tanggungan. Wanita itu paling enak ketika dia kecil dinafkahi oleh orang tuanya sampai nikah. Kalau sudah nikah dinafkahi oleh suaminya. Kalau suaminya mati balik lagi kepada bapaknya. Kalau masih hidup bapaknya. Kalau bapaknya sudah mati ditanggung oleh anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah besar. Jadi enak. Perempuan ini apa? Tidak memikul kewajiban nafkah sama sekali. Kecuali kalau tidak ada yang menafkahi dia dan dia mampu, maka dia menafkahi dirinya sendiri. Demikian juga ini. Budak ini tentu saja dipikul zakat fitrahnya oleh majikannya. Tapi itu hanya budak-budak yang muslim. Kalau saya punya 10 budak, 5 kafir, 5 muslim, maka saya hanya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya 5 budak muslim ini. Yang kafir tidak. Kenapa? Ini hanya khusus kaum muslimin. Dalam hadis yang lain disebutkan, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Nah, di kitab ini tampaknya tidak ada, tapi dalam hadis yang lain jelas dikatakan minal muslimin, khusus umat Islam saja zakat fitrah ini. Monggo. Kalau untuk anak dalam kandungan ibunya, apakah wajib zakat fitrah? Sepakat para ulama tidak wajib zakat fitrah. Pendapat mayoritas ulama, kandungan tidak dizakat fitrahi. Menyelisih mereka mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan disunnahkan zakat fitrah untuk kandungan. Kenapa? Karena dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Di masa Nabi, di masa Abu Bakar, di masa Umar, nggak ada zakat fitrah untuk janin, nggak ada. Tapi di masa Sayyidina Utsman, dia berpendapat, berijtihad, ini ada janin di zakat fitrahi. Tapi tidak wajib. Jadi hukumnya hanya sunnah saja, tidak wajib. Kemudian zakat fitrah itu besarannya adalah 1 sa'. 1 sa' itu bukan timbangan, tetapi takaran. Jadi 1 wadah digunakan untuk menakar, itu namanya 1 sa'. 1 sa' ini sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan 2 telapak tangan digabungkan, kemudian kita ngambil beras. Nah, ini namanya 1 mud. Dikali 4 namanya 1 sa'. Tapi karena telapak tangan kita itu beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, nanti zakatnya kan jadi tidak sama kan. Nah, maka oleh para ulama kemudian dicarikan solusi timbangannya berapa. Maka mayoritas ulama mengatakan timbangan 1 sa' itu sama dengan 2,4 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo. Karena itu kalau kita pengen hati-hati, paling bagus zakat fitrah kita keluarkan berapa? 3 kilo. Itu lebih aman dalam hati kita, tenang. Tapi kalau sudah terbiasa mengeluarkan 2,4 kilo atau 2,5 kilo, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri menyarankan, paling bagusnya 3 kilo apabila kita memang lapang dan mampu mengeluarkan zakat fitrah seperti itu. Monggo.
Iya, panitia itu adalah wakil. Wakil dari siapa? Wakil dari orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Maka kaidahnya mengatakan al-wakil lahu hukmul mukil. Wakil itu sama dengan hukumnya sama dengan orang yang mewakilkan. Karena itu para panitia hendaklah membagi-bagi zakat fitrah ini sebelum salat Idul Fitri. Makanya orang-orang biasanya kelilingan pada malam hari raya Idul Fitri. Itu sudah benar, bagus. Jangan disimpan-simpan sebagaimana sebagian orang ya, disimpan-simpan sampai 1 bulan, sampai 1 tahun. Enggak benar kayak begitu. Tidak sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun saya tahu bahwa sebagian orang tidak suka perkataan saya seperti ini, tapi kita tidak peduli karena kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah? Yang dikeluarkan adalah syair gandum. Syair itu gandum biasa, atau bur, gandum yang istimewa. Atau dalam hadis berikutnya nanti akan disebutkan contoh-contoh makanan yang lain. Ringkasnya, menurut mayoritas para ulama, zakat fitrah itu adalah makanan pokok setempat. Kenapa Nabi menyebutkan gandum? Karena makanan pokok orang Arab adalah gandum. Kenapa dalam hadis berikutnya nanti disebutkan kurma? Karena makanan pokok orang Arab adalah kurma. Nah, maka untuk orang Indonesia berarti apa? Berarti beras. Orang Indonesia jangan mengeluarkan zakat fitrah berupa kurma. Kenapa? Orang miskin dikasih kurma, ora warak, masih kelaparan dia. Padahal tujuan zakat fitrah ini adalah mengenyangkan orang-orang miskin. Nah, berarti kalau kita keluarkan berupa kurma tidak memenuhi tujuan atau maksud dari zakat fitrah. Meskipun kalau madhab Hambali atau Imam Ahmad berpendapat paling utama zakat fitrah itu berupa kurma. Nah, apa alasannya berupa kurma? Mari kita lihat hadis berikutnya. Oh ya, ini masih ada tersisa. Kapan pengeluaran zakat fitrah? Dikeluarkan sebelum keluar ke lapangan untuk sholat Id. Waktu zakat fitrah bisa dibagi 3. Pertama, waktu wajib zakat fitrah. Kedua, waktu boleh zakat fitrah. Yang ketiga, waktu paling utama zakat fitrah. Adapun waktu wajib, mulai wajib zakat fitrah adalah ketika matahari tenggelam beles pada malam Idul Fitri. Itu sudah mulai wajib zakat fitrah. Sebelum itu belum wajib. Kenapa? Karena zakat fitrah ini fungsinya adalah 2. 1. Membersihkan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan orang yang puasa. Dan puasa selesai setelah tenggelam matahari pada malam Idul Fitri. 2. Tujuannya untuk mengenyangkan atau memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Adapun waktu yang kedua adalah waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah, yaitu 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, tanggal 29 dan 30 Ramadan, atau 28 sama 29 Ramadan kalau memang Ramadannya hanya 29 hari. Adapun waktu paling utamanya ini yang disebutkan di hadis ini. Waktu paling utama adalah dikeluarkan sebelum keluar ke lapangan. Kenapa? Para ulama mengatakan supaya orang-orang miskin ini ketika sholat Id itu tidak mikir lagi tentang beras. Kasihan orang-orang miskin, nggak punya beras, kelaparan, anak-anaknya banyak, pusing dia melihat anak-anaknya nangis. Nah, pas sholat Id orang-orang pada tertawa-tertawa, senang-senang, dia masih cemberut. Kenapa? Masih pusing mikirkan makan. Jangan sampai terjadi begitu. Maka keluarkanlah sebelum sholat Id. Ini waktu paling utama. Jadi kapan mengeluarkannya? Mulai sholat subuh sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Antum setelah selesai sholat subuh kan, nah ambil berasnya diberikan kepada tetangga yang miskin. Itu paling utama. Kalau saya dulu pernah mempraktekkan supaya tidak diketahui bahwa saya yang naruh beras itu, maka ketika orang-orang berangkat sholat subuh, nah, saya tunggu sampai semuanya sudah berangkat ke masjid. Ketika jalan sudah sepi, baru saya berangkat ke masjid sambil membawa beras fitrah, taruh di depan rumahnya. Nah, kemudian disalami, Assalamualaikum. Habis itu langsung pergi.
Nah, disalami pemilik rumah kan keluar, melihat ada beras dia ambil. Nah, tapi nggak tahu siapa yang naruh di situ. Nah, nggak apa-apa seperti itu adalah sudah sah zakat fitrahnya karena dikeluarkan pada waktu yang paling utama. Pertanyaan, bolehkah zakat fitrah berupa uang? Ada dua pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat zakat fitrah tidak sah berupa uang. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menetapkan di sini sa'an min tamrin, kurma, syairin, gandum. Jangan diubah-ubah. Menyelisih mereka madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan boleh zakat fitrah berupa uang. Kenapa? Karena di sini disebutkan fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min burrin. Orang-orang setelah Nabi wafat, kemudian mereka zakat fitrahnya itu berupa bur, yaitu gandum yang mahal, tetapi hanya setengah so'. Kenapa? Karena setengah so' dari gandum yang mahal nilainya sama dengan satu so' gandum biasa. Berarti mereka ini melihat nilai, gitu. Satu so' gandum biasa berapa harganya? 30.000. Setengah sok gandum istimewa berapa harganya? 30.000. Nah, berarti nilainya sama. Maka mereka memperhatikan kepada nilai. Nah, berarti boleh mengeluarkan zakat berupa uang, karena uang itu adalah nilai dari zakat fitrah yang dikeluarkan. Jadi mereka yang memperbolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang itu juga ada dasarnya hadis ini. Tapi saya tidak suka. Kenapa? Pertama, tidak sesuai yang dikeluarkan oleh Nabi. Yang kedua, menyelisih pendapat mayoritas para ulama. Sehingga sampai hari ini saya tidak mau zakat fitrah berupa uang. Kalau ada orang tanya kepada saya katakan Anda belum sah zakatnya, ulangi lagi zakat fitrah dengan beras. Tapi saya menghargai orang-orang yang berpendapat zakat fitrah dengan uang. Ya silahkan aja kalau berpendapat seperti itu, kalau saya nggak mau. Yang dimaksud annas, manusia di sini, ini adalah maksudnya manusia-manusia di masa kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah mengatakan, karena bur ini nilainya 2 kali lipat daripada syair, maka kalau syair dikeluarkan satu so', berarti bur dikeluarkan hanya setengah so'. Ini pendapat Muawiyah. Apakah pendapat Muawiyah ini disepakati oleh para sahabat? Nah, kita baca hadisnya, hadis 176. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kunna adalah kami para sahabat Nabi, nu'tiha memberikan zakat fitrah fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'an satu sa' min ta'amin dari makanan, au sa'an atau satu sa' min tamrin dari kurma, au sa'an atau satu sa' min syairin dari gandum biasa, au sa'an atau satu sa' min aqitin dari keju, au sa'an atau satu sa' min zabibin dari kismis. Falamma ja'a Muawiyah, maka tatkala datang Muawiyah, yaitu dia sebagai khalifah, wa ja'atis samra, dan datang gandum samra, yaitu gandum mahal, gandum istimewa. Qala, Muawiyah mengatakan, ara, saya berpendapat, muddan satu mud, min hadhihi dari samra ini, ya'dilu sebanding muddaini dengan 2 mud dari gandum biasa. Qala Abu Sa'id berkomentar, amma ana, adapun saya, fala azalu, maka tidak henti-hentinya saya ini ukhrijuhu mengeluarkan zakat fitrah, kama kuntu ukhrijuhu sebagaimana saya dulu mengeluarkan zakat fitrah, ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya, pendapat Muawiyah ini tidak disepakati para sahabat. Sebagian sahabat mengikuti Muawiyah, baik, kami mengeluarkan zakat fitrah separuh so'. Kenapa? Karena gandum mahal harganya 2 kali lipat. Itulah yang dimaksud annas, para manusia. Manusia ini siapa? Manusia ini adalah sahabat-sahabat Nabi
dan juga para tabi'in yang mengikuti pendapat Muawiyah. Kenapa Pak mati sendiri? Bismillah. 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 Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah. Salah satu yang tidak setuju dengan pendapat Muawiyah adalah siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat-sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ada Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Anas bin Malik, ada Aisyah, ada Abu Sa'id Al-Khudri. 6 sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau mau ditambah lagi Jabir bin Abdullah, banyak meriwayatkan hadis. Nah, maka dari saya pribadi, saya cenderung pendapatnya Abu Sa'id. Abu Sa'id ini lebih berilmu daripada Muawiyah. Meskipun dua-duanya sahabat Nabi yang mulia. Muawiyah mulia, Abu Sa'id mulia. Dan jangan meremehkan pendapat Muawiyah. Muawiyah ini berhak berpendapat seperti itu. Dia memang orang yang ahli fikih, dia paham agama. Dalilnya apa? Dalilnya perkataan Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan innahu faqihun. Sesungguhnya Muawiyah adalah seorang yang paham agama. Qila li Ibnu Abbas, dikatakan kepada Ibnu Abbas, hallaka fi amiril mu'minin Muawiyah? Maukah kamu menegur Amirul Mukminin Muawiyah? Fa innahu ma autara illa biwahidah. Karena dia salat witir hanya 1 rakaat saja. Qala, Ibnu Abbas berkomentar, asaba, dia sudah sesuai sunnah, salat witir 1 rakaat enggak apa-apa. Innahu faqihun. Sesungguhnya Muawiyah itu seorang yang faqih, ahli fikih atau paham agama. Jadi kalau Muawiyah berijtihad, setengah sok dari bur senilai dengan 1 sok dari syair, itu hak dia, nggak ada masalah. Dan di sini perhatikan bagaimana Abu Sa'id berkomentar. Dia mengatakan, adapun saya tidak mau mengeluarkan seperti Muawiyah, tapi saya terus mengeluarkan zakat fitrah seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan adab Abu Sa'id. Abu Sa'id tidak mencela Muawiyah. Inilah sifat perbedaan pendapat di antara ulama salaf, tidak saling mencela. Tidak seperti zaman sekarang. Beda sedikit kemudian mengkafirkan, beda sedikit kemudian mengatakan sesat, beda sedikit kemudian menuduh-nuduh kelompok yang berbeda tersebut. Ini apa-apaan kayak begini? Akidah model apa yang diajarkan kalau seperti ini? Ini bukan akidah Islam yang benar kayak begini. Tidak ada ajaran seperti itu. Saling menghargai itu yang ada. Maka seperti yang zakat uang tadi, saya mengatakan terus terang, saya tidak mau zakat fitrah dalam bentuk uang. Kalau orang bertanya kepada saya jawab, Anda tidak sah, ulangi zakat fitrah dengan beras. Tapi saya tidak mengejek atau mencela atau mencemooh mereka yang zakat fitrah dalam bentuk uang. Bahkan saya pernah didatangi orang, Pak. Saya diundang pengajian di Klaten, ceramah tentang fikih zakat fitrah. Saya sampaikan apa adanya. Dan saya tahu saudara-saudara kita Muhammadiyah, mereka berpendapat boleh zakat fitrah dalam bentuk uang. Saya yang mengundang waktu itu Muhammadiyah di masjid mereka. Nah, saya sampaikan apa adanya. Zakat fitrah menurut mayoritas ulama tidak sah dengan uang. Dan itulah pendapat yang saya ikuti. Mereka ya tidak masalah, mereka mendengarkan saja ceramah saya, tidak komentar apa-apa. Begitu datang hari raya, salah satu dari peserta kajian tadi mendekati saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Alhamdulillah Ustaz, ini hanya menyampaikan amanah. Amanah apa? Ini adalah zakat fitrah yang saya termasuk yang membagi-bagikannya. Ini adalah bagian Ustadz. Loh, bagian apa ini? Bagian sebagai fi sabilillah, karena panjenengan mengajar ilmu agama, ini termasuk fi sabilillah. Diserahkan kepada saya dalam bentuk amplop isinya duit. Kemarin baru saya ajarkan bahwasanya zakat fitrah harus dengan apa?
beras, nah besoknya dia nyerahkan duit. Karena memang saya mengatakan saya tidak mencela yang berpendapat zakat fitrah duit ya, meskipun saya tidak mau. Nah, ini adabnya Abu Sa'id perlu kita pakai. Amma ana, adapun saya, fala azalu ukhrijuhu, saya terus mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana dulu saya mengeluarkan zakat fitrah di masa Nabi, yaitu 1 sok tidak akan saya ubah. Sekarang saya juga mengatakan seperti itu. Adapun saya tidak mau zakat fitrah dalam bentuk uang, tidak pernah dilakukan Nabi. Di masa Nabi juga sudah ada uang. Adapun saya tidak mau zakat fitrah kecuali 1 sok makanan pokok yang ada di kampung kita. Kenapa? Di sini dikatakan so'an min to'amin, 1 sok makanan. Nah, makanan ini kan sifatnya umum. Makanan itu apa? Ya, makanan itu maksudnya makanan pokok untuk masing-masing negara. Itu tafsiran mayoritas para ulama terhadap fikih zakat fitrah. Dan tafsiran ini sangat kuat. Kenapa? Karena tujuannya tadi memberi makan kepada orang-orang miskin supaya mereka itu tidak kelaparan. Mari kita lihat dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, zakatul fitri, zakat fitrah itu tuhratun lis-shaim, mensucikan untuk orang puasa, minal lagwi war rafath, dari kesia-siaan dan perkataan mesum yang dia lakukan selama Ramadan. Wa tu'matun lil masakin, dan juga sebagai makanan untuk orang-orang miskin, yaitu makanan yang mengenyangkan mereka. Man addaha qabla shalah, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Id, fahiya zakatun makbulah, itu zakat yang diterima oleh Allah sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Id, fahiya shadaqatun, maka dia itu sedekah, diterima juga oleh Allah, sedekah minas shadaqat, tetapi termasuk sedekah-sedekah biasa. Jadi zakat fitrah dikeluarkan sebelum salat Id. Gimana? Sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah salat Id gimana? Tidak sah sebagai zakat fitrah, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Sehingga derajatnya lebih rendah. Hadis ini riwayat Daraqutni, derajatnya sahih. Okay? Nah, maka dari kata-kata tu'matun lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang miskin, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa ta'am, yaitu makanan yang kita keluarkan dalam zakat fitrah, adalah makanan pokok negara setempat. Ada orang Arab tinggal di Indonesia, zakat fitrahnya apa? Beras. Ada orang Indonesia tinggal di Arab Saudi, zakat fitrahnya apa? Makanan Saudi. Gandumkah atau kurmakah? Silahkan. Nah, zaman dulu makanan orang Arab itu ada macam-macam. Ada kurma, ini makanan pokok mereka. Ada gandum juga makanan pokok mereka, ada keju juga makanan pokok mereka, ada kismis juga makanan pokok mereka. Maka semuanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ragu-ragu apakah sah zakat fitrah berupa akitin, keju. Beliau ragu-ragu, tarot dada. Tapi para ulama mengatakan hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih, berarti tidak usah ragu-ragu. Maka boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa apa? Keju. Tapi itu untuk tempat-tempat yang makanan pokoknya adalah keju. Untuk Indonesia nggak ada orang makanan pokoknya keju. Orang miskin kasih keju sak piring, jek luwe. Nah, maka itu tidak mencukupi mereka. Jangan diberikan keju kepada mereka, nggak mencukupi mereka. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwasanya zakat fitrah nu'tiha, kami para sahabat Nabi memberikannya. Memberikan kepada siapa? Dalam riwayat yang lain disebutkan memberikan kepada orang-orang yang menerima zakat fitrah, yaitu mengelola zakat fitrah. Jadi di masa lalu ada orang-orang yang ditugasi untuk menerima zakat fitrah. Maka Ibnu Umar mengatakan, kami dulu menyerahkan kepada orang-orang yang menerima zakat fitrah, yaitu yang mengelola, menyalurkan,
2 hari sebelum hari raya. Pertanyaan, apakah boleh langsung kita berikan kepada orang miskin? Boleh. Karena nu'tiha, kami memberikannya, itu yang berhak menerima adalah orang-orang miskin. Berdasarkan hadis tadi, tu'matun, makanan lil masakin, bagi orang-orang miskin. Maka langsung kita serahkan kepada orang miskin, enggak apa-apa, bebas. Panjenengan ikut panitia masjid boleh, panjenengan tidak ikut panitia masjid boleh. Kalau panjenengan ragu-ragu apakah panitia masjid ini, apakah dia itu amanah atau tidak, apakah dia itu paham fikih zakat fitrah atau tidak, ya sudah, kalau ragu-ragu serahkan sendiri saja kepada orang miskin, tidak usah dititipkan kepada siapapun kalau ragu-ragu. Kemudian dari kata-kata ini, makanan untuk orang-orang miskin, ini para ulama kemudian terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mengatakan zakat fitrah penyalurannya khusus kepada orang-orang miskin, tidak ada yang lain. Jadi terkumpul di masjid misalnya beras 1 ton, 1 ton dibagi kepada siapa? Semuanya untuk orang miskin, nggak ada yang lain. Ustadz diberi nggak? Nggak, kalau dia tidak miskin. Kalau dia miskin maka diberi. Pendapat yang kedua mengatakan zakat fitrah itu termasuk di dalam apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Zakat-zakat itu untuk 8 orang, fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang yang menanggung hutang, dan fisabilillah, dan ibnus sabil. Nah, kata-kata shadaqat ini umum. Kalau umum berarti zakat fitrah masuk. Nah, 2 pendapat ini silahkan dipilih yang mana. Kalau saya memilih pendapat yang menggabungkan antara keduanya. Bagaimana? Zakat fitrah dahulukan untuk orang-orang miskin. Kalau orang miskin sudah cukup semuanya, silahkan salurkan kepada selain orang miskin dari 8 asnaf atau 8 golongan yang disebutkan pada surat At-Taubah ayat 60. Tapi selama orang miskin belum terpenuhi semuanya, berikan total beras itu kepada orang miskin. Selain orang miskin nggak usah. Nah, berarti dari kisah yang saya ceritakan tadi, dari Muhammadiyah memberikan kepada saya amplop duit apa katanya zakat fitrah, itu berarti mereka mengikuti pendapat apa? Zakat fitrah bisa untuk 8 asnaf. Tapi tolong diperhatikan, asnaf 8 ini sudah beberapa yang tidak ada zaman sekarang. 1, amil, ini tidak ada. Kenapa? Amil yang sah itu amil yang diangkat oleh khalifah. Sekarang mana ada khalifah? Yang diangkat oleh pemerintah yang paham syariat Islam, sehingga membagi-bagi zakat fitrah juga sesuai syariat Islam. Sekarang mana ada yang paham syariat Islam? Saya nggak ngerti. Di Indonesia nggak ngerti saya. Maksudnya pemerintah yang paham syariat Islam saya nggak ngerti, di Indonesia nggak ngerti. Budak tidak ada. Sabilillah perang tidak ada. Berarti yang tersisa adalah fakir, miskin, mu'allaf, kemudian gharim, kemudian ibnus sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan mereka sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kalau miskin-miskin sudah tercukupi, silahkan kepada asnaf yang lain. Kemudian faedah yang lain, dalam hadis ini disebutkan kata-kata falamma jaa Muawiyah radhiyallahu anhu. Kalau disebut nama sahabat Nabi Muawiyah, maka adabnya kita menambahkan doa apa? Radhiyallahu anhu, meskipun tidak tertulis. Jadi para ulama sengaja tulisan radhiyallahu anhu dihapus itu untuk meringkas kitab. Karena kalau setiap sahabat ditulis radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, kitabnya jadi tebal. Maka biasanya yang ditulis radhiyallahu anhu hanya yang perawi saja. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Habis itu enggak disebut lagi. Contohnya di sini Ja'a Muawiyah radhiyallahu anhu enggak ditulis. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu enggak ditulis. Tapi adabnya kita membaca apa? Radhiyallahu anhu. Dan perhatikan perbedaan inti antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah antara lain adalah dalam kasus Muawiyah. Siapapun yang mengatakan Muawiyah adalah munafik, bukan sahabat Nabi, berarti dia orang Syiah. Atau kalau bukan orang Syiah,
dia sudah terembesi pemikiran-pemikiran Syiah. Otaknya udah kena pemikiran Syiah. Kalau dia mengatakan Muawiyah adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia adalah penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesalahan-kesalahan Muawiyah, kekurangan-kekurangan Muawiyah, ini tanggung jawab dia sama Allah, bukan urusan kita. Maka itu pasti ahlus sunnah. Nggak ada orang Syiah menyukai Muawiyah. Bahkan mereka menganggap Muawiyah sebagai apa? Munafik. Kenapa orang-orang Syiah menganggap Muawiyah munafik? Karena mereka salah paham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis Nabi. Nabi mengatakan kepada Ali, innahu sesungguhnya kamu wahai Ali, la yuhibbuka illa mu'min, tidak mencintai kamu kecuali orang beriman, wala yubghiduka illa munafik, tidak membenci kamu kecuali munafik. Nah, maka orang-orang Syiah mengatakan Ali sama Muawiyah pernah terjadi perang, berarti Ali benci Muawiyah, berarti apa? Berarti Muawiyah benci Ali, berarti Muawiyah munafik. Itu salah paham. Memang pernah terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah, tapi bukan gara-gara kebencian. Itu hanya salah ijtihad atau beda ijtihad. Bisa dipahami? Salah dalam berpikir sehingga terjadi perang tadi. Salahnya di Muawiyah, adapun Ali tidak salah dia. Salahnya di Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, orang salah berpikir kemudian terjadi peperangan itu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena nggak sengaja. Dia tidak bersengaja pengen perang sama Ali, nggak ada seperti itu, nggak ada. Hanya gara-gara salah ijtihad akhirnya muncul perang tersebut. Adapun Muawiyah masih cinta kepada Ali. Buktinya Muawiyah pernah bertanya kepada sahabatnya Ali, kamu datang dari mana? Dari Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kamu lihat Ali bin Abi Thalib, kondisinya bagaimana? Maka disebutkan siang hari dia begini, malam hari dia ahli tahajud begini. Disebutkan fadilah-fadilah Ali bin Abi Thalib. Maka Muawiyah mengatakan sambil menangis, betul katamu, Ali bin Abi Thalib seperti itu. Sejak dulu memang saya ketahui dia seperti itu. Nah, kalau Muawiyah benci sama Ali, tidak mungkin dia muji-muji kayak begitu. Maka ini jelas salah paham kalau dijadikan dalil bahwa Muawiyah adalah munafik. Tidak, Muawiyah adalah sahabat Nabi, Muawiyah adalah penulis wahyu Nabi SAW. Muawiyah adalah khalifah atau raja yang diangkat oleh umat Islam sebagai Amirul Mukminin, sebagaimana disebutkan tadi ya, Amirul Mukminin Muawiyah dalam hadis yang lainnya tadi yang saya sampaikan, yang saya buka tadi dalam Maktabah Syamilah. Maka Muawiyah ini adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah kaum muslimin yang dapat kita pelajari pada kali ini. Benarnya dari Allah, kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada pembahasan betul?